Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. La yuhibbu an yara fi qalbika ghairu. La yuhibbu an yara fi qalbika ghairahu. Karena Allah tidak suka di hatimu ada orang lain. Istrimu juga tidak suka ada perempuan lain di hatimu itu. Betul Bu? Betul Bu? Yang keras jawabnya betul. Atau senang gitu. Ketika di hati suamimu ada perempuan lain, senang nggak? Allah juga sama, nggak suka di hatimu ada makhluk yang lain. Tidak boleh ada orang lain yang kau cintai. Itu. Wa man ahabbal ghina fid dunya wal akhirah. Dan siapapun yang ingin menjadi orang terkaya di dunia dan di akhirat, falyattaqillah, maka hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duna ghairihi, bukan kepada yang lainnya, hanya bertakwa kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Wal yaqif ala babihi, hendaknya engkau tetap bersimpuh di depan pintunya. Wa yastahi minhu, dan hendaknya kamu punya rasa malu kepada Allah. Ayatiya baba ghairihi, untuk mendatangi pintu yang lainnya. Wa yughmidu ainaihi, dan memejamkan matanya. Anin nazri ila ghairihi, dari melihat selain dia. A'ni ainail qalbi, yang saya maksudkan adalah kedua mata hati. La ainail qalbi, bukan kedua mata kepala ini, maksudnya mata hati. Kaifa tathiqu bima fi yadaika, bagaimana engkau percaya mengandalkan apa-apa yang ada di tanganmu. Wa huwa mu'arradun lizawal, padahal apapun yang ada di tanganmu kapan-kapan bisa hilang. Wa tatruku athiqata billah, dan engkau tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhanmu. Wa tatruku athiqata billahi azza wa jalla,
dan kau tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhanmu, wa huwa la yazul, padahal Tuhanmu tidak pernah hilang. Kenapa engkau mengandalkan sesuatu yang akan hilang, sedangkan yang tidak akan pernah hilang kau tinggalkan? Betapa bodohnya otakmu itu. Jahluka bihi, kebodohanmu tentang Tuhanmu, karena engkau tidak tahu, tidak kenal Tuhanmu itu. Yuhammiluka ala thiqati bighairihi, menyebabkan kamu percaya kepada selain Tuhanmu. Thiqatuka bihi, ya, kullul ghina thiqatika bighairihi. Thiqatuka bihi kullul ghina, kepercayaanmu kepada Tuhanmu itulah segalanya, kekayaan yang segalanya. Thiqatuka bihi bi ghairihi, thiqatuka bi kullul ghina, thiqatuka bi ghairihi kullul faqri, sedangkan kepercayaanmu kepada selain Allah itulah kefakiranmu. Kepercayaanmu kepada Allah itulah kekayaanmu. Tetapi ketika kepercayaanmu kepada selain Allah itulah kefakiranmu, karena yang kau andalkan semuanya fuqara semuanya. Saya sudah sering mengatakan, mungkin berulang-ulang, tapi nggak apa-apa diulang lagi. Ketika engkau mengandalkan saudaramu yang kaya, temanmu yang hebat, belum tentu orang lain itu membantu kamu kok. Orang lain mah membantu kamu itu kalau memang ada yang dibantu, ada yang bisa diberikan kepadamu. Kalau nggak ada, kamu perlu uang, temanmu bisa ngasih kalau uangnya ada. Kalau nggak ada, itu satu persyaratan kalau ada. Nah sekarang uangnya ada, apa diberikan kepadamu tergantung lagi. Kalau dianya nggak butuh, coba rasakan baik-baik. Kalau dianya butuh sendiri dikasihkan enggak? Ya enggak. Sudah ada, sudah tidak butuh, uangnya ada, tidak butuh, tapi dia nggak percaya sama kamu, dikasihkan enggak? 3 lapis pintu yang harus kau tembus sampai orang bantu kamu, ngapain? Tidak semudah itu. Itu hanya pengandalan hatimu yang kosong sebetulnya itu. Ya, lebih baik kau mengandalkan kepada Tuhanmu saja yang menentukan segala-galanya. Ya tarikat taqwa, wahai orang yang meninggalkan ketakwaan. Wahai orang yang meninggalkan ketakwaan. Laqad hurrimat al-karamatu dunya wa akhirah. Wahai orang yang bagi orang yang tidak bertakwa, karomah di dunia dan akhirat terlarang buat kamu, diharamkan kamu itu. Ya, kamu tidak akan mendapatkan karomah dunia dan karomah akhirat kalau engkau meninggalkan ketakwaan. Ya mutawakkilan alal khalqi, wahai orang yang mengandalkan sesama makhluk, wal asbab, yang mengandalkan kemampuan-kemampuan dirinya sendiri. Qad hurrimatil quwwatu wa ta'azzuju billah, telah diharamkan kamu
dari kekuatan dan kebanggaan dengan Tuhanmu dunia wa akhirah. Wa yawathiqan bima fi yadayhi, wahai orang yang terlalu mempercayai apa yang dimiliki, apa yang dipegang oleh tangannya, apa yang dimiliki oleh dirinya. Qad hurrimatil ghina, kamu telah diharamkan dari orang kaya. Billahi azza wa jalla, dunia wa akhirah, di dunia dan akhirat. Ya ghulamu, wahai anakku, in aradta an takuna muttaqiyan, kalau saya lebih mending juga taqiyan ya, antakuna taqiyan qaidah, antakuna muttaqiyan mutawakkilan wathiqan, kalau kamu ingin jadi orang yang bertakwa, yang tawakal, yang percaya diri, fa'alaika bis sabar, kamu makanya kamu harus sabar. Fa innahu asasun likulli khairin, karena kesabaran itu menjadi dasar segala kebaikan. Dengan sabar, ya sabar ya lebar. Nah, itu bantahan orang yang tidak bisa sabar. Sabar ya lebar. Dianggapnya kalau sabar lebar. Dikiranya pembiaran itu sabar. Dikiranya pembiaran itu sabar. Karena apa? Dia memaknai sendiri sabar maknanya pembiaran. Sabar ya lebar. Idza sahat lakan niyatu fi sabr, apabila niatmu untuk bersabar sudah betul, apabila niatmu untuk bersabar sudah betul, fasabarta liwajhillah, lalu kamu bersabar betul-betul liwajhillah azza wa jalla, kana jazauhu, maka balasannya itu laka, untuk dirimu, ayyadkhula qalbaka hubbuhu wa qurbuhu dunya wa ukhra, maka akan masuk ke dalam hatimu cinta kepada Allah dan kedekatan dengan Allah di dunia dan di akhirat. Innallaha yuhibbus innallaha ma'as sabirin di dunia wal akhirah. As-sabru muwafaqatul haqqi, sabar itu selalu sinkron, selalu sama, selalu cocok. Sabar itu adalah selalu pas, sama, sami mawon, sama saja. Dengan siapa? Muwafaqatul haqqi, sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa samanya? Fi qadaihi, dalam putusannya, wa qadarihi, dan takdirnya. Apapun yang menjadi keputusan Allah, engkau bersabar, artinya menerima, sukarela, muwafaqah, cocok, pas, beli ngelawan. Oke? Dia pernah menyangkal. Jadi muwafaqah itu tidak pernah menyangkal segala keputusan dan takdir Tuhan. Sabar itu tidak pernah menyangkal keputusan dan takdir Tuhan. Ketika melihat sawahnya gagal panen dimakan kelawar, pingsan di tengah galang, menyangkal enggak? Kecerek, nepak batuk, ngelus dada, ndupak lawang, notok laki,
Nampak rabi. Iya. Istrinya masak sayurnya kasinan, ya sudah cepenang aja kayak bacote. Ketika istri bertanya gimana sedap nggak, yang penting engkau tersenyum, semuanya sedap. Itu aja kok susah banget sih. Udah. Kalau istri masak nggak sedap, jangan pernah menegur, tersinggung bung. Katakan sedap. Tapi mulai besok dibeliin buku-buku masakan. Paham nggak? Jangan kamu mengatakan kamu masakannya nggak sedap. Jangan. Biar dia yang sadar sendiri dengan dibelikan buku cara masak. Paham lagi nih? Udah diurut ke basir. Ya masa istri masak sudah capek dari pagi sampai sore hanya karena agak asin saja mangkoknya dilemparkan. Kok biadab banget sih kamu nih? Memang istrimu babumu itu persoalan. Ini perlu dikikis sekarang. Iya. Kamu tidak membeli istrimu kok. Berbeda. Kalau di Arab mah istri itu kau dapatkan melalui kontrak, namanya kontrak seksual. Makanya kalau tidak ngasih tampar aja kan gitu. Bukan kontrak, akdun. Akd apa? Akdun nikah. Nikah siapa? Al-wat'u. Al-wat'u siapa? Seksual. Seks penetrasi itu al-wat'u. Makanya ketika barangnya tidak dipakai tidak wajib memberi nafkah. Itu filosofisnya begitu. Di sini ini bukan Arab ini mah berturut-turut maka jatuh talak. Di sini mana ada orang perempuan minta talak karena tidak kasih nafkah. Kayak sama jeng suarga mah Rabi Nira. Kayak mah. Iya. Beda filosofis. Jadi mana yang indah? Bukan pemberian dari perjuangan orang Eropa emansipasi wanita, bukan kok. Asli dari sini. Betul enggak? Martabat perempuan bukan jasa orang Arab memajukan perempuan sini. Memang aslinya kita seperti itu. Nyewat kestrok belum apa. Iya jujur aja gitu. Mana ada orang Arab suaminya nggak ngasih makan istri, terus istrinya orang Arab ke Indonesia jadi bujangnya orang Indonesia, mungkin terjadi nggak? Mungkin. Langsung minta cerai. Jadi perempuan Indonesia hebat nggak? Pula dia menang. Segitu hebatnya gue, kamu gimana? Nggak tahu diri. Iya, nggak percaya. Itu. Jadi selalu muwafaqatul haqqi azza wa jalla fi qada'ihi wa qadari. Alladzi sabaqa bihi ilmuhu. Yang sudah terdahulu keilmuannya. Artinya qadar dan qadar yang sudah ada tercantum di dalam ilmunya Allah. Kamu nanti besoknya bakal kaya, yang sudah ada programnya dalam ilmunya Allah tuh udah. Jadi ketika kamu jadi kaya itu bukan karena kamu rajin bekerja, memang sudah ada ketentuannya kamu bakal kaya, titik, sudah segitu aja. Enggak, kamu nyepang. Wala yaqdiru ahadun min khalqi, dan tidak ada seorang pun di antara makhluk Allah
ala mahwihi, untuk menghapus ketentuan Allah itu nggak bisa. Kalau sudah menentukan toh kamu jadi orang kaya, orang sekampung menghalang-halangi semua, kaya pasti. Sugi masa urung asiraku. Sekalipun jalan keluarnya ditutup, ditembok, sekalipun dipasang parit, tetap iya. Malah akhirnya sadesa dituku kabeh ning sirak niki. Ngandel pasir. Udah, terima saja apa adanya. Tetapi sebaliknya, ketika Allah menutup rizkimu, sekalipun semua orang membantu, nggak bakal bisa, sudah ditutup kerannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu, tidak akan membukanya. Sama mertua minta tolong, jual 4 hektar, modal ludes lagi. Sampai gelang kalung isi dijual ludes lagi. Sampai akhirnya rumah habis, mobil habis, bangkrut semuanya. Ya. Akhirnya kelayap, kayak layangan pegot. Seperti layang-layang putus kan? Kelentap. Tukang darat diwekwok. Tuh diwekwok. Pernah rebutan layangan, durus saya aku. Iya. Iya. Pasti. Sabata hadza 'indal mu'min al-muqinu 'indal mu'minil, terpaksa. Tetapi dia merasakannya, aku telah bersabar. Sedikit bedanya dia nggak sadar. Selama ini engkau menganggap dirimu sabar ya. Ternyata itu keterpaksaan. Sabar itu pilihan loh, bukan keterpaksaan. Beli paham sih. Nih, oke dah. Harus pakai cerita aja. Ada seorang perempuan datang kepada saya menyampaikan niatnya ingin menggugat cerai. Saya tidak pernah menyetujui perceraian apapun. Ya, kalau masih bisa bersabar saja. Karena perceraian itu bukan penyelesaian. Perceraian itu membuat masalah baru kok. Ya kan? Saya bilang ya sudahlah, maafin aja. Dia kan sudah merasa mengaku bersalah, berselingkuh, udah datang nangis minta maaf. Nggak bisa pakai sakit hati saya, udah. Terus mau gimana? Cerai. Nah kalau kamu cerai, yang untung itu perempuan selingkuhannya. Artinya cek mesti kabeh kan kak? Ya kan? Ya kan paham. Dia mengatakan saya tidak pernah berkeluh kesah, tak layani terus suamiku, ku sayang terus, ku mandiin, ku pelocotin, ku keloni segala macam. Saya tahu selama itu saya katakan kamu itu terpaksa, belum sabar. Karena mau pundung, mau purik, apa bahasa Indonesianya pundung tuh? Nggak ada ya? Minggat, kurang bahasanya ya. Purik itu bukan minggat. Purik itu seorang istri yang marah meninggalkan suami, namanya purik. Bahasa Indonesianya apa? Ngambek. Yang ngambek mah gak mesti pergi dong. Ya udah. Daripada nggak ada, udah purik aja deh. Dia purik, tidak purik gitu. Ya kenapa? Dia nggak purik, apa sebabnya nggak bisa purik? Ya memang sudah nggak punya ibu bapak. Iya, mau purik kemana? Mau lari-lari kemana?
Jadi selama ini dia layani suaminya yang kayak kunyuk seperti itu bukan karena pilihan, tapi karena terpaksa. Allah tidak akan membayar keterpaksaanmu itu. Yang dibayar adalah kesabaranmu. Lihat dong. Ketika ada orang yang menjahati kamu, padahal kamu bisa melawannya, kamu bisa ada kesempatan untuk membalas dendam, tetapi kamu mengampuninya, itulah kesabaran. Ketika kamu tidak melawan karena kamu tidak punya kemampuan, ya bukan bersabar namanya, Bung. Nah, kapan perempuan itu sabar? Ketika ibu bapaknya datang meminta, "Nak, udah pulang saja. Toh suami istri kan ada cerainya. Dengan orang tua mah nggak ada cerainya. Nah, yuk pulang saja, mah nggak bisa. Bagaimanapun ini suamiku." Itu baru hebat. Betul nggak? Itu yang dibayar. Enak aja. Oke. Jadi di sini ada satu definisi sabar yang bisa saya terima. Definisinya bahwa as-sabru itu namanya apa? Muwafaqatul haqqi azza wa jalla fi qada'ihi wa qadari. Itu. Jadi persesuaian selalu setuju, selalu menyetujui apapun yang ditentukan oleh Allah, itu sabar. Oli duit akeh, alhamdulillah. Oli duit setitik, beloli duitnya hilang, alhamdulillah. Beli payu-payu laki, ketemu keredemenan, wong lanang yang lamar, dua laki, lakinya demenan maning. Iya, selalu setuju, mangga, siap, mangga Gusti, terserah engkau yang menentukan. Ulama derbe ngelakoni, nah gitu, derbe ngelakoni. Aku tinggal melaksanakannya, silakan atur semuanya. Kader deke sampean kabeh kinke. Lalu inna sabra fi awali qadami ittirarin wa fi thani qadami ikhtiar. Sabar itu langkah pertama adalah keterpaksaan dan langkah kedua baru sebagai pilihan. Makanya nggak apalah dalam tahap pertama kamu belajar sabar. Secara terpaksa juga lumayan. Disabar-sabar akan bedingin, suwe-suwe jadi sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Jadi tahapan menyabar-nyabarkan diri namanya musabarah. Tetapi kalau sudah permanen namanya sabrun, bukan musabaratun. Isbiru, bersabarlah. Kalau wasabiru, sabarakan. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Bersabarlah. Kalau nggak bisa, sementara disabar-sabarkan saja dulu. Nanti lama-lama menjadi sifat permanen pada dirimu, menjadi seorang penyabar. Itu aja kok persoalannya. Iya, sebelum bisa berjalan dititah-titah dulu. Kalau jatuh berkali-kali ya jamak sajalah. Bangun lagi, bertitah lagi. Ya kan begitu. Nanti lama-lama bisa jalan. Kalau sudah jatuh bangun berkali-kali dan kamu kapok, ya kamu tidak akan bisa berjalan. Akan memilih merangkak selama itu. Sabar juga sama. Kemampuan kita itu perlu latihan. Ya, dan ada yang membimbing. Kalau nggak ada, ya latihan sendiri boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi dengan ada pembimbing ya akan lebih efektif karena dia tahu metodenya kan.
Kaifa tad'il imana wala sabralaka. Bagaimana engkau mengaku beriman ketika di hatimu tidak ada kesabaran? Mana buktinya imanmu kalau kamu tidak sabar? Mana imanmu setiap saat engkau berkeluh kesah? Bakal beli kecerak ya nepak batuk. Beli nepak batuk yang ngelus. Beli dada ya najongi lawang. Di mana keimananmu itu? Kaifa tad'il ma'rifata wala ridha laka. Bagaimana engkau mengaku telah kenal Tuhanmu tapi engkau tidak pernah rela kepada Tuhanmu? Hada syai'un la yaji'u bimujarradid da'wa. Ini sesuatu yang tidak datang begitu saja, cukup dengan pengakuan-pengakuan, dengan pembuktian. Mana buktimu itu sudah kenal Tuhan, engkau tidak pernah rela kok. Mana buktinya kamu beriman kalau kamu hatimu tidak pernah bersabar menghadapi ujian-ujian itu? Masuk akal enggak? Lah itulah persoalannya. Ya. Ada syai'un la yaju bi mujarradid da'wa la kalama hatta taral baba wa tatawassadu bil atabati wa tasbiru ala dausi aqdamil qadari wa aqdamil durri wan naf'i. La kalama udah tidak perlu dikomentari lagi lah. Artinya bisa aja kayak bacotnya maning. Jangan banyak ngomong, udah la kalama. Udah. Hatta tarol baba, sampai nanti engkau melihat pintu. Wa tatawassadu bil atabati, di situ kamu berbaring ya, berbantal di depan pintu itu. Wa tasbiru ala dausi aqdamil qadar, dan engkau siap digilas, diinjak-onjak oleh kaki takdir, wa aqdamid durri, dan kaki kesengsaraan, wa naf'i, dan kemanfaatan. Kamu tetap tidak bergeser, digilas oleh takdir yang sangat keras, kamu tidak bergeser, tetap di situ. Gitu. Yadusu jasad qalbika, yang akan menginjak jasad hatimu. La jasad qalbika, bukan jasad badanmu tapi jasad hatimu. Sakitnya kayak apa, kau tahan semuanya itu. Wa anta fi makanika, dan engkau berada di tempatmu. La tabrah, tidak pernah bergeser. Ka'annaka mubannajun, seperti orang yang terbius disuntik baal, sudah tidak terasa sakit dengan injakan-injakan takdir itu. Itu. Ka'annaka jasadun bila ruh, seolah-olah engkau menjadi jasad yang sudah tidak ada rohnya lagi, diinjak, dicambuk segala macam. Hadzal amr yahtaju ila sukunin bila harakatin wa khumulin bila dzikri ghaibatin anil khalqi bila hudurin ma'ahum. Ini semuanya adalah persoalan yahtaju, yang membutuhkan ila sukunin, memerlukan ketenangan, kedamaian. Bila harakatin, tanpa ada gerak sedikit pun juga. Wa khumulin, dan dalam dalam keluguan, lugu ya, khumul itu lugu. Bila zikri ghaibatin anil khalqi, dan tidak pernah menyebutkan siapapun dari makhluknya. Bila hudurin, tanpa kehadiran, ma'ahum, bersama mereka. Min haitsu al-qalb wasirri wal batin, sudah tidak perlu dengan manusia apapun, sendirian, siap sendirian, sehingga tanpa ada hati, tanpa rahasia dan batin, semuanya sesuai dengan baik sendirian, tenang dengan hatinya sendiri, dengan sirnya sendiri, dengan batinnya sendiri, wal makna, dan juga pemahamannya sendiri. Udah tidak menghiraukan siapapun juga, damai, tenang gitu. Ma aktsara ma asifu wala tastamilun,
betapa banyak aku sudah menjelaskan, mensifati, sudah saya uraikan, tapi juga tetap saja tidak engkau amalkan. Ma'aksaro ma'atwala wa a'rada wa asrahu wa la tafhamun. Berapa banyak, betapa panjangnya, betapa lebarnya, ku terangkan panjang lebar yang segala macam, wala tafhamun, tapi engkau masih tetap juga tidak paham. Kenapa? Sudah kuuraikan panjang lebar, mendetail, terurai, bertele-tele, masih juga enggak paham. Kenapa? Wa ma aksara ma'utikum, berapa banyak yang sudah kuberikan kepada kamu, wala takhudun, tapi juga tidak pernah kamu ambil. Ma aksara ma'adzamakum, betapa banyaknya, betapa hebatnya, wala tatta'idun, tapi tidak pernah kamu ambil pelajaran. Bukan tan'idun, bukan tatta'idun. Ma aqsa qulubakum, betapa kerasnya hatimu. Wa ma ajhalakum, betapa gobloknya kamu. Bihi azza wa jalla, betapa gobloknya kamu nggak kenal Allah. Lau kuntum ta'rifunahu, kalau engkau tahu kenal Allah, wa tu'minuna, dan percaya kepada Allah, biliqaihi, kapan saja akan ketemu, pasti ketemu. Wa tadhkurunal mauta, dan ingat akan kematian. Wa ma wara'ahu, dan nanti setelah kematian. Lama kuntum kadzalika, tentu tidak seperti ini. Pegel kita ngomong syirak ya, gitu. Diterangkan dia masih beli paham baik goblok tuh masih syirak. Ini saking jengkelnya gitu. Yang sudah mah goblok jadi openi alasan. Kebodohan dipelihara kamu mah gitu maksudnya. Kurang seberapa lagi, dikasih enggak diambil, dinasihat enggak didengerin, gimana? Ngaji tiap hari. Iya, tiap malam saya ngaji kan. Bener, nih kene. Balik mawit maning. Kalau sedang ngaji nangis, begitu pulang ya sikut-sikutan juga di kantor tuh. Ya kan? Terjadi gosip. Nah, itu. Nanti kalau kamu sampai kamu yakin, kenapa kamu tidak yakin bahwa nanti akan ketemu Allah? Dan kenapa tidak kamu ingat mati? Setelah mati apa? Iya. Lama kuntum kadzalika, tentu tidak seperti itu. Amma syahidtum, apakah kamu tidak melihat mauta abaikum, kematian bapakmu, wa ahalikum, dan kematian keluargamu, kakakmu, adikmu, pamanmu pada mati semuanya. Enggak lihat juga. Bapakmu mati kan? Ibumu mati kan? Kakakmu mati kan? Semuanya mati. Kamu mati enggak? Amma syahadtum mauta mulukikum, raja-raja mati enggak? Presiden kamu mati enggak? Fahalla ita'addum bihim, coba kita ambil pelajaran dari mereka, mati semua dan kamu juga akan mati. Wajajartum nufusakum, dan kau didik dirimu sendiri, antala bidunya, dari sibuk selalu mencari dunia, terus ditinggalkan. Wa hubbil baqa, dan ingin abadi di sini. Sini bukan tempatnya abadi. Hala ghayyartum qulubakum, bisa enggak dirubah hatinya, disetel lagi. Wa badaltumuha, kamu ganti. Wa akhrajtum, kamu keluarkan al khalqa, makhluk ini semuanya, minha, dari hatimu. Lepaskan hatimu dari makhluk-makhluk ini. Hartamu yang kau kumpulkan bertahun-tahun, setelah itu ditinggal enggak? Ngelihat enggak orang begitu? Kok enggak kapok-kapok sih? Itu persoalannya. Ada enggak orang yang bikin rumah belum jadi sudah mati dulu, lalu istrinya kawin lagi? Cara sing mati enak kunyuk sih maju. Kita sing gawe sering nenggoni. Rabi kita dijuku tuh beritanggoni maning. Reyang sing dipendung. Kayak apa tuh marahnya orang yang mati? Marah-marah, enak aja.
gue yang capek. Iya, sudah istri gue dikawin, sudah rumah gue ditempati sama kamu lagi, gimana lagi? Iya enggak? Pernah ngeliat gak orang bikin rumah belum jadi udah mati? Itulah. Jadi pada akhirnya mah saya, bagaimana sih kira-kira menghilangkan hubud dunia nih? Sebetulnya mah mengingat kematian itu cukup efektif loh. Iya kan? Orang mati, dimandiin, dibungkus kain kafan, terus dikubur, diurugin tanah, diinjek-injek, ditinggal. Tiap hari kita melihat setiap saat, dan semua hartanya dilepas. Betapa bodohnya orang kikir itu, dunia dikumpul-kumpulkan, setelah kumpul yang make orang lain. Ya, dia yang memikul tanggung jawab, yang bersenang-senang anak-anaknya. Anak-anaknya belum tentu sayang sama kamu kok. Boro-boro kirim Fatihah, uangnya buat maksiat kok. Iya kan? Ya kenapa? Ada apa? Kesimpulannya selama ini otakmu masih linglung. Nanti Senin depan kita akan mengurai kenapa otakmu linglung. Wahai kekasih, sampaikan sesal ini.